sistem itu, sistem pendidikan Elken itu adalah amat penting, dan kita tahu juga ya, sistem pendidikan kita adalah di antara 5 terbaik di negara kita. Ya, jadi terima kasih kepada Syarikat Elken karena memberikan kita semua dengan panduan ini. Ya, dan dengan sistem pendidikan ini, dengan sistem yang telah terbukti ini, sebenarnya tidak ada sebab ya kenapa kita tidak boleh berjaya mengikut landasan yang disediakan oleh Elken. Ya, jadi ikut saja ya apa yang ditekankan oleh sistem pendidikan Elken, ya, dan mana yang kurang jelas kita boleh rujuk kepada kita punya upline. Ya, jadi sangat penting sebenarnya ya kita melakukan kerja ini mengikut sistem, dan jangan kita modified dia. Sebab sistem ini adalah satu sistem yang terbukti ya. Jadi sebelum saya bermula ya, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada barisan ya yang telah membawa saya ke dunia Elken. Tanpa mereka ini sebenarnya saya pun tiada jambatan untuk berada di Elken ya. Maka terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan yang telah berada bersama, membimbing, memberi tunjuk ajar, dan menjadi motivasi, inspirasi ya kepada saya untuk bermula meneruskan sehinggalah pada hari ini ya. Jadi sebenarnya pada 28 hari bulan ini cukup sampailah sebenarnya umur saya di Elken bersama dengan Elken selama 25 tahun ya. Jadi apa yang saya kongsikan ini adalah apa yang saya telah lakukan lebih kurang lah 25 tahun ya berada di Elken ya. Jadi sangat bertuah karena berada dalam satu syarikat yang telah membawa begitu perubahan kepada diri saya ya, yaitu melalui sistem pendidikan Elken. Jadi tepukan yang gemuruh ya. Terima kasih kepada barisan upline saya MCCM Sylvester ya. MCCM yang pertama yang dilahirkan di negeri Sabah ya, MCCM Cisintek, MCCM Linsulik. Mereka ini adalah barisan upline yang semua mencapai status MCCM di Elken ya. Dan tidak lupa ya kepada insan yang benar-benar ya memberi kita satu dorongan ya, satu sokongan yang sampai pada hari ini, dari dulu sampai sekarang ya. Sebenarnya upline kita ini ya berdiri ya, bersuara ya, dan menyokong ya, segala apa yang kita lakukan ya. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada pasangan suami istri ini, yaitu MCCM Sengkok Meng dan Yosuken ya. Mereka inilah sebenarnya kita punya kekuatan ya berada di Elken ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada semua yang masih bersama Elken ya, masih memberi kerjasama, masih menyumbang ya untuk kemajuan kita bersama. Ya, pada hari ini kita melakukan Elken ya, dan kita terus bersama dengan Elken. Karena Elken ini adalah satu platform yang boleh ya menjamin satu masa depan yang terjamin ya. Jadi mungkin juga ya satu hari nanti ya kita punya generasi akan datang ya disebabkan mereka berpeluang untuk melakukan kerja ini ya. Jadi bukan sahaja ya kita dapat menikmati kehidupan bersama dengan Elken pada masa kini, tetapi ya juga ya kita dapat menyediakan satu platform untuk ya kerja MLM ya untuk generasi kita yang akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua dengan semangat angsa laut yang masih kukuh ya, yang masih kita teruskan satu budaya yang memang ya susah untuk kita cari di luar sana. Ya, apa saja yang kita buat ya kita sebenarnya berdasarkan melandaskan kepada semangat ya, kesatuan yang kuat ya. Bersatu kita teguh dengan semangat angsa laut yang ditanam ya oleh Syarikat Elken. Ya. Jadi untuk memulakan satu topik yang penting ini ya, kita sebenarnya diberi satu soalan ya.
pada mulanya ada kata-kata yang kalau kita tidak mau melakukan Alken, kenapa kita menyertai Alken pada mulanya? Nah, jadi di sini jika kita adalah serius terhadap kerja Alken, kita mesti melakukan dengan sepenuh hati. Ya. Dan apa yang ditekankan dalam topik ini pula ialah topik yang menekankan tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab atau 4 tanggung jawab sebagai downline dan 4 tanggung jawab sebagai upline. Ya, sebab downline dan upline ini haruslah bertanggung jawab, bekerja sama. Ya, interdependent. Ya, sama-sama kita sebenarnya bergantung kepada sesama. Kita tidak boleh melakukan ini dengan cara yang sebagai upline semuanya dilakukan oleh upline atau sebagai downline semuanya akan dilakukan oleh downline, tetapi kita sama-sama bertanggung jawab. Ya, sebagai upline apa tanggung jawab kepada downline, dan sebagai downline apa tanggung jawab kita kepada upline. Jadi ini adalah satu yang sangat penting dalam kita melakukan kerjaya sama dengan Alken. Jadi mari kita lihat kepada 4 tanggung jawab upline dulu. Ya. Jadi bila kita melihat kepada seorang upline, ya, mereka ini adalah nadi kepada satu kumpulan. Ya. Dan biasanya ya, upline ini selalunya rela untuk berkongsi. Ya. Dan upline ini adalah kekukuhan kepada sesuatu rangkaian itu. Ya, karena pengetahuan yang ada pada upline itu. Itulah sebab ya, dalam kita melakukan kerjaya ini ya sebagai upline ya, kita menekankan tentang pentingnya kita memperkuatkan ya kita punya pengetahuan. Ya, barulah kita dapat kukuhkan rangkaian itu supaya dia jadi kuat. Ya, rangkaian itu tidak akan jadi kuat kalau ianya tidak dengan diberi pengetahuan secukupnya. Semakin kita berpengetahuan, semakin kita kuat sebenarnya. Ya, jadi apabila kita sudah mempunyai pengetahuan, ya, kita kongsikan segala pengetahuan yang kita ada itu. Ya, salurkan segala pengetahuan kita kepada downline. Ya, jadi kalau kita berbalik kepada kata-kata ya, yang selalu kita dengarlah oleh seorang saintis yang bernama Einstein, dia kata knowledge itu adalah satu kuasa atau knowledge is power. Kalaulah pengetahuan itu adalah satu kuasa, maka apabila kita menyalurkan pengetahuan itu kepada rangkaian kita, sudah pastinya rangkaian kita itu akan mempunyai satu kuasa atau power. Power untuk membesar, power untuk berkembang, power untuk memberi kepahaman tentang produk. Ya, power untuk bagaimana sistem itu dijalankan atau diaplikasikan supaya kita sama-sama bersama dalam arus sebenar ya. Bagaimana kita boleh berjaya dalam MLM bersama dengan Alken. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab yang paling penting bagi seorang upline. Haruslah berpengetahuan dan pengetahuan itu haruslah disalurkan kepada rekan downline. Ya, jadi kita ya harus mendapatkan pengetahuan. Ya, jadi sebagai seorang upline yang mau membina rangkaian yang besar, yang kuat, yang akan dapat memberikan kita satu kejayaan ya, di masa-masa yang mendatang, maka paling utama sebagai seorang upline ialah untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, dan pengetahuan pada hari ini, pada masa kini, semuanya di ujung jari. Ya, dan apabila kita mendapat pengetahuan, ya, itulah yang akan dapat memperkuatkan rangkaian kita. Ya, jadi yang kedua tanggung jawab kita ialah ketika rekan kongsi baru menyertai, menemani dan membantu dan kita harus membantu dia. Ya,
Rekan kongsi baru menyertai, kita temani dan bantu dia. Ini adalah penting. Ya, kita tidak mau seperti yang selalu diungkapkan. Nah, kalau dulu dia bilang jangan jadi itik, ya, itik bertelur, tapi dia tiada tanggung jawab dengan telur dia itu sebab dia mengharapkan ayam itu yang membantu dia untuk mengaram lah supaya keluar itu itik. Ya, dalam konteks ya kita sebagai upline kita harus memastikan bahwa rekan kongsi yang mau buat itulah yang kita fokus. Ya, sebab bukan semua yang kita taja itu mau buat. Ada yang hanya menjadi pengguna. Ya, ada juga yang mungkin hanya mau melihat. Ya, jadi kita bagi penumpuan ya, kepada mereka yang mau melakukan kerja ini. Itu adalah sangat penting. Ya, seorang kongsi yang menyertai kita, ya kita temani dia, bantu dia. Itu sangat penting. Ya. Jadi jangan kita ada masalah untuk turun apabila dia minta sokongan. Sebab kita sudah berada dalam industri MLM, maka kita harus merancang masa kita bila untuk kita dapat bersama menemani untuk bantu dia. Itu adalah tanggung jawab kita. Ya, apabila kita melihat seorang itu mempunyai potensi atau dia ingin ya, dan mau buat, maka disitulah kita ya memberi ya sokongan, memberi bantuan. Ya, sangat penting. Ini adalah tanggung jawab kita. Jangan biarkan ya mereka yang mau buat itu ya, dengan melakukan cara sendiri. Ya, ini adalah tanggung jawab kita. Ya, apabila kita dapat bersama mereka untuk membantu bagaimana untuk menjalankan kerja ini, maka kita sebenarnya sedang menerapkan sistem cara bagaimana Elken itu melakukan kerja MLM ini. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita. Ya, sebab upline bertanggung jawab kepada pengacuan, pemikiran ya, tentang bagaimana melakukan kerja Elken ini. Kalau kita melakukan cara yang tidak betul, maka rangkaian itu akan tidak betul. Ya, masalah dia ialah apabila mereka memahami dan kita tidak menjalankan cara yang betul, maka mereka akan melakukan sesuatu, mungkin meninggalkan kita. Ya, jadi tanggung jawab kita yang kedua ialah supaya kita dapat menerapkan sistem pendidikan itu melalui kita sendiri turun padang, menemani dan membantu mereka bagaimana untuk melakukan kerja ini, mengendalikan home meeting, ya. Contoh dia dengan cara sistem. Ya. Yang ketiga ialah mendidik yang penuh tabah hati, memupuk pemimpin baru. Ya, kita kena sabar. Ya, dalam memupuk, ya, dalam kita melahirkan seseorang pemimpin dalam kumpulan kita, kesabaran itu amat penting. Ya, dan ini mengambil masa. Ya, tidak ada pemimpin yang dilahirkan dalam masa 1 minggu. Ya, tidak ada pemimpin yang dilahirkan dalam masa 1 bulan. Ya, seorang pemimpin itu dilahirkan ya apabila dia benar-benar mengikut jejak langkah pemimpin itu, upline itu. Jadi kita kena sabar. Ya, biasanya pemimpin yang baru ini, ya ciri-ciri dia banyak bertanya. Ya, jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah satu curiosity dia untuk ingin tahu. Maka inilah sebenarnya yang kita harus beri penumpuan, ya, sebab mereka ingin tahu. Ya, dan mereka apabila mereka mempunyai keinginan untuk ingin tahu itu, mereka sebenarnya memastikan bahwa cara mereka itu betul. Itulah dalam sistem pendidikan Elken, ya, kalau mau belajar, kalau mau berjaya, ya kita harus berhubung dengan upline, ya.
pada bila-bila masa sebelum mengadakan meeting, ya, atau apa saja, bincang dengan upline apa yang betul. Ya, kalau kita rasa betul, belum pasti dia betul. Ya, itu sebab kita perlu kepastian daripada upline. Upline itu sangat penting. Dan tanggung jawab upline ini terhadap mendidik dengan penuh tabah hati untuk memupuk pemimpin-pemimpin baru supaya pemimpin baru ini dapat ya memberi kesan kepada pertumbuhan rangkaian, yaitu sama juga dengan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi kita karena memahami bahwa setiap pengetahuan yang kita tanamkan kepada rekan kongsi baru kita itu adalah permulaan kepada mereka mengenali sebenarnya kerjaya ini. Ya, sebab di luar sana ramai yang berandaian saja tentang apa itu MLM. Kalau kita sebenarnya tanya dia, mereka tidak sebenarnya memahami sebenarnya apa itu MLM. Ya, kita mempunyai banyak buku yang bercerita tentang MLM ini adalah satu kerjaya yang membawa kepada kejayaan yang akan memberikan kita pendapatan pasif semua ini, tetapi ramai yang tidak paham bagaimana ini berlaku. Ya, jadi tanggung jawab kita itu ialah mendidik. Ya, supaya dengan rangkaian kita yang membesar, dengan pengetahuan, maka disitulah permintaan itu akan timbul daripada rangkaian itu. Ya, dan apabila kita bercerita tentang rangkaian itu, ya termasuklah kita punya pemimpin dan pengguna. Ya, sebab kelahiran pemimpin itu adalah daripada pengguna. Kelahiran pengguna itu adalah daripada perkongsian kita dalam kita menjalankan proses penajaan. Ya, jadi di sini kita boleh melihat tentang arti kata sebenar apa itu 3S. Ya, S itu adalah pertama ialah kita melakukan sales, lepas itu sponsoring, lepas itu servicing. Ya, so sangat penting ya bagi kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai upline untuk mendidik, ya dengan sabar. Ya, kita harus sabar. Ya, memimpin, memupuk dan memberi pengetahuan kepada rekan kongsi baru. Ya, dari hari ini ya, ramai ya, yang mungkin ya di luar sana yang inginkan kejayaan. Ya. Dan mereka melihat kejayaan itu daripada apa yang mereka nampak. Ya, dari luaran. Ya, jadi kita terpengaruh dengan apa yang kita nampak itu. Bukan kita terpengaruh dengan apakah cara itu, pendekatan itu, syarikat itu, ya sistem pendidikan itu. Ya, jadi kita berhati-hati apabila kita sebenarnya melakukan kerjaya MLM ini, sebab kita harus melihat kepada upline dan upline harus bertanggung jawab untuk memberi ya pengetahuan itu. Dan yang keempat ialah mengasuh dan dengan penuh kasih sayang menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksudkan di sini adalah masalah yang melibatkan kerjaya kita bersama dengan Elken. Ya. Penyelesaian masalah itu ialah supaya ya kita dapat satu perjalanan pembinaan itu dengan lebih teratur, ya, menyelesaikan masalah melalui cara sistem Elken. Ya, ini adalah penting ya. Sebagai seorang upline, tanggung jawab kita menyelesaikan masalah tentang produk. Mungkin seorang rekan kongsi baru itu tidak begitu paham tentang produk, jadi kita harus berada di sana untuk menyelesaikan. Terutama sekali dalam masa kini kita ada WhatsApp group. Ya, apabila downline kita itu bertanya, mereka sebenarnya inginkan kita menyelesaikan masalah itu sebab mereka sedang berhadapan dengan cabaran bagi mereka. Ya, tetapi
Mereka berhadapan dengan cabaran karena keinginan mereka untuk mau melakukan kerja ini. Ya. Jadi kalau kita tidak berada, ya, memberi sokongan, menyelesaikan masalah itu, maka dia akan kehilangan keyakinan, maka dia tidak akan berani lagi untuk berhadapan dengan prospek-prospek di masa akan datang. Ya. Jadi kita selalu memberi keyakinan, mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang, bukan marah, ya, dan menyelesaikan masalah itu. Ya, masalah tidak besar. Ini adalah kata-kata kita punya 001. Ya, masalah tidak besar. Ya, semua kita dapat selesaikan. Ya. Jadi kita melihat pula kepada 4 tanggung jawab utama downline. Jika upline menolong, hargailah jasa dia. Ya, saya menghargai segala apa yang dibantu oleh barisan upline saya. Ya, dari service MCCM, service CC, MCM Binswili, Cisintek, ya, dan sudah pastinya, ya, sokongan, ya, daripada BTM, Saikokmen dan Yusuke. Ya, kita menghargai mereka. Ya, kita sebenarnya menganggap mereka ini adalah ibu bapak kita. Ya, bukan untuk down upline. Ya. Semua yang tidak kena dengan hati kita, maka kita down dengan upline. Upline mempunyai sebab. Maka itulah tanggung jawab downline itu ialah dengan rendah hati mendengar, belajar, ya, dan mengikut apa yang disarankan oleh upline. Ya, kita juga selalu mendengar dulu. Dengar apa upline cakap. Buat apa upline buat. Kita akan mendapat apa upline dapat. Ya, kita tidak akan dapat apa upline dapat kalau kita tidak melakukan apa yang upline kita buat. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab downline. Ya, dengan rendah hati, menghargai upline, ya, dan sentiasa bersama dengan upline, bekerja sama dengan upline. Ya, sebab itu adalah tanggung jawab kita sebagai downline. Ya, seandainya saya memperbetulkan upline saya, mungkin hari ini saya masih salah. Sebab upline saya adalah betul. Ya, kita menerjemahkan sistem pendidikan Elken itu supaya dia lebih jelas, supaya lebih ramai yang nampak. Ya, dan penterjemahan itu hanya dapat kita lakukan apabila kita sudah melalui, ya, proses itu dengan kita sendiri mendapat pengalaman itu. Terjemahan hanya dapat kita lakukan melalui pengalaman kita. Ya. Apa yang dimaksudkan itu hanya dapat kita terjemahkan dengan mungkin menggunakan analogi apabila kita telah pun melakukan kerja itu, yang mana ia adalah satu pengalaman yang kita kongsikan. Ya, jadi tanggung jawab downline, ya. Jika upline menolong, hargailah jasa mereka. Ya. Upline tidak pernah menangis di depan downline, tahu? Ya. Mungkin upline juga ada perancangan yang lain, tetapi karena bertanggung jawab, ya, upline kepada downline, ya, upline akan tetap senyum dalam menghadapi apapun yang dihadapi oleh upline itu, demi untuk membantu, menyokong bersama dengan downline. Ya, saya pernah mendengar perkongsian seorang upline. Ya, Andrew, kau tidak pernah nampak air mata saya mengalir. Buat apa? Biar kamu sendiri yang merasakan air mata kamu sendiri yang mengalir. Ya. Kita adalah upline, kita adalah downline. Kita bekerja sama, apa susah dia. Ya, hari ini, ya, kalau kita mendengar cerita-cerita yang ada dalam berita-berita antarabangsa, ya, mungkin kita rasa
ketakutan. Tetapi kita berada dalam platform yang kukuh. Kita berada di Elken. Ya. Ekonomi perniagaan yang lain susah untuk bangun. Tetapi dengan Elken, ya, kita hanya sebenarnya perlu untuk meneruskan perjalanan, ya, dengan kelajuan yang lebih sedikit saja. Sebab kita ada sokongan. Ya. Jadi hargai upline kita, ya, sebab saya tidak tahu berapa susah payah, ya, upline kita itu, ya, melakukan sesuatu untuk kita. Namun, ya, mereka tidak akan berkongsi kepada kita kepayahan dia itu. Dia akan tetap senyum dan memberi kita sokongan. Ya. Mencungkil masalah, minta tunjuk ajar dengan ikhlas. Jangan menganggap bahwa saya sudah tahu semua. Ya. Ada juga yang rasa mungkin dia sudah tahu semua, jadi tidak perlu lagi rujuk kepada upline. Rujuk kepada upline. Upline tidak akan membawa kepada kehancuran downline. Ya. Upline sangat gembira melihat downline akan kongsi berjaya. Ya. Inilah kegembiraan seorang upline sebenarnya, melihat rekan, ya, kongsi berjaya. Ya. Saya sangat gembira apabila saya dapat melancung dengan rekan kongsi, dengan downline. Ya. Bukan tempat itu yang memberi saya kegembiraan. Bukan di mana mau pergi. Tetapi dengan siapa saya pergi. Itu yang lebih penting dalam hidup ini. Ya, it is not where you are going, but with whom you are going. That makes life beautiful actually in Elken. Melancung bersama. Ya. So, mencungkir masalah, minta tunjuk aja dengan ikhlas. Be humble. What's the problem of being humble? Humility. No problem. Ya. Kalau kita seorang downline dan kita tetap berpegang kepada ego kita, apa yang kita dapat? Kita dapat apa-apa. Ya, saya masih teringat pada satu ketika dulu apabila PCM Sengkokmeng berkongsi tentang filing lactose. Ya, saya telah dengan egonya memperbetulkan dia. Sampai hari ini saya tidak boleh lupa, saya memperbetulkan dia. Itulah keegoan saya apabila saya baru bermula. Tetapi pada ketika itu, saya melihat kepada plan-plan saya yang mendengar apabila M. Sengkokmeng bercakap. Tidak seorang pun yang bercakap apabila PCM Sengkokmeng bercakap. Di situ baru saya sadar saya siapa. Ya. Dan setiap apa yang saya lakukan, sebenarnya, ya, saya merujuk kepada upline. Saya inginkan kepastian sebelum saya melakukan apa-apa. Ya. Dalam permulaan saya berada di Elken, saya telah melihat satu konsep yang sangat very interesting. Ya. Dan saya bertanya kepada semua upline. Upline berkata konsep MRT adalah konsep kesehatan menyeluruh. Ya. Tetapi konsep ini adalah satu konsep yang memerlukan pembelajaran yang teliti. Maka disitulah saya mengambil masa lebih banyak untuk melihat kepada konsep ini. Menerusi buku. Bukan mana tidak ada Google pada ketika itu. Ya, satu demi satu buku saya rujuk dan bercerita dengan upline. Bercerita dengan orang-orang yang mempunyai kaitan, kefahaman yang lebih, ya, tentang konsep itu. Sampailah pada hari ini yang menjadi satu topik, satu konsep yang amat penting sekali dalam kerjaya kita bersama dengan Elken. So, tanggung jawab downline. Pastikan apa itu MRT itu akan menjadi nadi kepada cerita kita seharian.
Tanpa MRT kita tidak dapat membina rangkaian pengguna yang berterusan. Ya, MRT adalah suatu kepahaman yang membolehkan setiap kita menggunakan produk dengan keputusan karena kita paham. Ya. Dan inilah tanggung jawab kita memberi pengetahuan, dan inilah juga tanggung jawab downline, ya, yaitu minta tunjuk ajar dengan ikhlas. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya kalau saya adalah, kalau saya tiada apa beli buatlah, ya. MRT di mana saya akan pergi dengan izin Tuhan, dengan kesehatan yang masih membolehkan saya sampailah. Ya, tetapi keadaan 10 tahun yang lalu kini sudah berubah. Ya, dalam masa 5 tahun akan datang mungkin perubahan yang lebih besar. Ya, apapun, ya, masa masih bersama kita. Ya, kita harus, ya, belajar daripada upline, ya, selagi upline kita masih ada. Ya, sebab pemimpin-pemimpin yang baru, pemimpin yang muda itu akan membuat, akan menjadi pengganti, pelapis pada hari ini, tetapi pengganti pada hari esok. Ya, tanggung jawab online yang seterusnya keempat, belajar dengan penuh hati, dengan teliti dan membuat catatan nota kalau boleh. Belajar dengan sepenuh hati, karena kita mau berjaya dengan sepenuh hati. Dengan teliti, karena kita mau kefahaman itu. Kalau kita tidak dengar dengan teliti, kita tidak dapat memahami, ya, bagaimana kita dapat pengetahuan itu. Belajar dengan penuh hati. Kalau kita mau berjaya dengan sepenuh hati, pengetahuan itu penting. Education is the key to success. Ya. Dengar dengan teliti, membuat catatan nota kalau perlu. Ya. Saya sebenarnya di meja saya selalu ada nota, tapi bukanlah saya mendengar siapa-siapa. Sebenarnya saya mendengar berita pun, CNN pun saya ada nota juga. Because sometimes ada program-program dalam CNN kah, dalam BBC kah, yang sangat penting. Ya. Hari ini kita bercerita tentang ekonomi yang teruk sekali di dunia ini. Nah, dia cerita tentang ekonomi storm pada tahun ini. Dan kita sudah mulai merasai itu semua. Ya, ada beberapa tempat di Kota Kinabalu sekarang ini yang kita isi minyak pun tiada petrol. Ya, ini adalah kesan inflasi. Kalau kita tidak memahami semua ini, mungkin kita tidak takut. Tetapi biarlah kita kongsi saja. Ya. Sebab ini adalah keadaan sebenar hari ini. Ya. Nilai mata uang kita sudah jatuh. Ya. Permintaan makanan di Eropa sudah tidak dapat dipenuhi oleh negara-negara pembekal karena keadaan peperangan. Ya. So, belajar dengan penuh hati, dengar dengan teliti dan membuat catatan nota. Ini adalah cara kita belajar. Seperti kita belajar di sekolah. Ya. Tapi belajar dilakukan untuk berjaya. Ya, sama-sama kita belajar di sekolah untuk lulus peperiksaan. Ya. Sangat penting. Dan yang keempat ialah utama sekali ialah mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke satu generasi. Ia bermula daripada kita. Ya. Saya sudah berada di Elken 25 tahun. Dan kalau kita melihat, mereka yang berumur 20 tahun yang menyertai Elken pada hari ini sebenarnya belum lahir. Saya sudah berada di Elken dan sudah berkongsi konsep MRT. Apalagi yang saya dapat wariskan dalam rangkaian itu. Melainkan pengetahuan yang amat penting dalam membina rangkaian. Tidak ada lagi
cara lain membina rangkaian untuk menggunakan produk, melainkan pengetahuan kenapa saya memerlukan produk itu. Ya, persoalan utama ialah kenapa saya harus makan produk itu. Kalau kita dapat jawab, maka barulah kita akan menggunakan produk itu. Ya. Jadi jawaban itu sebenarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang diberikan oleh Syarikat Elkon. Nah, Syarikat Elkon dulu memberikan kita banyak buku rujukan. Hari ini buku-buku itu sudah tidak ada. Sebab semuanya ada dalam ujung jari. Ya, dulu kita kena beli. Ya, kita kena beli itu CD 4 ringgit. Beli 10 sudah 40 ringgit. Sanggup. Ya, hari ini tidak perlu lagi. Kita hanya tekan YouTube, kita nampak, kita dengar beribu-ribu testimoni yang ada dan menyatakan tentang kelebihan produk kita. Ya, dulu lagi susah. Antar message pun memerlukan duit. Satu message kita kena bayar 20 sen, 25 sen. Hari ini semua free. Dulu jalan raya pun teruk. Hari ini jalan raya semua bagus. Ya. Kenapa? Makin banyak free, makin susah buat. Ya. Jadi pastikan, ya, kita sebagai downline harus, ya, berterima kasih, ya, grateful that you are with your upline today. Ya. Dan kebanyakan upline kita ini sebenarnya bukanlah berumur 1-2 tahun di Elkon. Ya. Dalam case rangkaian saya, rangkaian ini, saya sudah 25 tahun. Dan ramai pemimpin yang sudah mencecah 20 tahun. Oke. So, apakah impian saya? What is my dream? Ialah untuk mewariskan pengetahuan saya, pengetahuan MRT itu kepada rekan kongsi kita supaya ia dapat menurun dari generasi ke satu generasi. Dan bayangkan, ya, konsep kesehatan MRT, kita tahu kenapa kita perlukan produk-produk di Elkon itu. Dia akan terus-menerus digunakan dari generasi ke generasi. Ya, jadi penekanan tentang konsep kesehatan, mau makan apa itu sangat penting. Mau sehat, mau makan apa itu sangat penting. Ya, kalau kita percaya kepada konsep sakit kepala itu, jawaban dia ialah Panadol, maka tukarlah konsep sakit kepala kepada konsep kesehatan apa mau makan. Ya, jadi apabila mereka sudah memahami tentang konsep kesehatan apa mau makan, maka mereka akan sendirinya akan menjadi pengguna tegar, akan menjadi kan makanan itu sebagai makanan utama setiap bulan. Ya, bagi mereka yang paham, tidak perlu lagi kita telepon dia, kamu belum beli produk. Mereka sendirinya akan mencari produk itu. Inilah MLM yang berteraskan kekuatan pengetahuan. Ya. Kalaulah sehingga 25 tahun, ya, saya melakukan kerjaya ini, rangkaian saya tidak mempunyai pengguna yang berulang atau repeating consumers, saya telah gagal dalam mewariskan pengetahuan. Jadi tanggung jawab downline seterusnya ialah untuk mewariskan pengetahuan yang sudah ada. We have to appreciate and we have to be grateful that kita ada ini pengetahuan MRT secara mendalam, yang membolehkan kita dapat berkongsi MRT ini dengan cara yang sangat mudah. Sebab lagi kita paham MRT, lagilah mudah kita jelaskan MRT itu. The more you learn, the easier you will explain the concept. Ya, itulah kenapa kita teruskan belajar, karena tujuan kita ialah mengukuhkan rangkaian kita
mengukuhkan rangkaian pengguna kita itu melalui pewarisan pengetahuan MRT. Ya, so rekan kongsi kita downline satu saja pikiran dia. Kalau saya boleh memberi kepahaman 100 orang saja, 100 orang itu akan mengguna. Saya rasa 1.5, 3 point itu bukanlah satu cabaran kita. Ya, kalau 30 orang mengguna 200 SB, itu pun sudah 6.000. Kalau 100 orang mengguna 200 SB, itu sudah berapa? 20.000 SB. Ya, jadi pengetahuan itu sebenarnya sangat penting ya, dalam kita membina rangkaian kita. Ya, dan inilah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab upline dan sudah pastinya tanggung jawab downline. Dan upline downline bekerja sama untuk turun pada memberi pengetahuan supaya pengetahuan ini dapat diwariskan dari satu generasi pada satu generasi. Ya, jadi dengan sepenuhnya dengan sanggupnya kita melaksanakan tanggung jawab masing-masing, pastinya semua orang akan menghormati kita sebagai orang Elken. Ya, tanggung jawab kita ialah supaya kita semua mempunyai pendidikan yang sama. Ya, dengan pendidikan yang sama kita mempunyai sistem yang sama. Ya, so ingat tahap kehormatan yang kita nikmati dalam bidang MLM bergantung kepada betapa kita sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Oke. Bukan hanya apabila menajak mulut kita itu manis seperti madu dibilang itu. Tetapi selepas itu meninggalkan dia macam seolah-olah tidak pernah kenal. Ya. Ramai yang seolah-olah semacam saya tidak kenal sudah, tetapi saya bersyukur mereka masih kenal saya. Dan saya juga bersyukur karena saya masih berada di sana untuk menunggu mereka kembali. Ya. Di beberapa bulan ini ramai yang kembali, ya, bukan kembali karena saya, tidak. Tetapi mereka kembali karena MRT yang mereka pahami 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya, jadi tanggung jawab kita sebenarnya adalah tanggung jawab yang akan membawa kita kepada kejayaan. Kalau kita lari daripada tanggung jawab kita, kejayaan itu akan lari dari kita juga. Ya, jadi akhir kata semoga Anda semua yang menghadiri perjumpaan Zoom ini ya dapat merasai orang Elken adalah sangat bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Ya, sebelum downline nangis, kita nangis dulu. Ya, biar kita bantu mereka. Sebab mereka mengharapkan kita. Tanggung jawab kita ialah membantu mereka. Ya. Itu saja ya yang dapat saya kongsikan dengan konsep ini ya, dengan topik ini ya. Saya rasa saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang terkasar, terlampau saya menggunakan perkataan, tapi apapun saya hanya orang biasa. Yang bagus itu adalah semuanya daripada Tuhan. Ya, jadi semoga kita mendapat berkat untuk melakukan kerja ini, ya, dipermudahkan selalu, diberkati, ya, dan jagalah kesehatan. Kita belum menang, tapi tidak kalah juga. Ya, kita teruskan amalkan SOP. Ya, di China masih lockdown. Ya, so kita belum menang, tapi tidak kalah juga lah. Ya, so may God bless everyone. Thank you so much. Good night. Terima kasih kepada NCM Andrew